Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Andriani. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul dengan investasi di pasar uang dan pasar modal syariah. 1. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga berjangka pendek. Perusahaan yang membutuhkan dana untuk masa yang singkat dapat masuk ke dalam pasar uang dengan membeli atau menjual surat berharga pasar uang. Transaksi pasar uang antar bank syariah. Di satu sisi, transaksi jenis ini hanya berlangsung dalam jangka waktu sangat pendek, yaitu hitungan hari. Artinya, dana tersebut belum dapat disalurkan untuk usaha-usaha produktif. 2. Praktek pasar uang konvensional. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang dan uang kuasi. Uang atau uang kuasi tidak lain daripada surat berharga yang mewakili uang, di mana seseorang mempunyai kewajiban kepada orang lain. Mata uang, yaitu uang tunai yang ada di saku kita, merupakan bukti kewajiban pemerintah sejumlah uang itu kepada kita, sebagaimana pembawa mata uang tersebut. 3. Harga di pasar uang konvensional. Harga adalah pasar uang konvensional biasanya dinyatakan dalam suatu presentase yang mewakili pendapatan berkaitan dengan penggunaan untuk berjangka waktu tertentu. Pelaku dalam pasar uang umumnya disebut peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam adalah individu yang memberikan hak pengguna dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. 4. Kebutuhan Bank Islam akan pasar uang. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, bank-bank Islam memerlukan akses ke pasar uang, baik dalam rangka penanaman dana yang sementara waktu belum digunakan maupun untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Untuk keperluan tersebut diperlukan instrumen-instrumen likuiditas berupa surat-surat berharga yang berasal dari sekuritisasi aset. 5. Mekanisme operasi pasar uang syariah. Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dengan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan syariah seperti antara lain fatwa ulama pada simposium yang disponsori dalam Al-Barakah Group pada November 1984 di Tunis menyatakan adalah dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang yang telah terdaftar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan keuntungan tunai atau modal tersebut. Tak bawah pengawas atau manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya. Dengan fungsi sebagai berikut: A. Memastikan keterkaitan antara sekurititasi dengan aktivitas produksi atau pembangunan proyek aset baru. Dalam rangka penciptaan pasar primer melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakannya, tahap ini disebut dengan transaction market yang didukung oleh interventor. B. Menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antar para dealer termasuk fasilitas pembeli kembali. C. Menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar. D. Pencipta proyek-proyek besar dan penting. E. Memperluas basis bagi pasar primer. B. Pengertian pasar modal dan pasar modal syariah. 1. Pasar modal. Pasar modal merupakan wahana yang menghubungkan penawaran umum dengan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut ada beberapa lembaga yang terkait dengan pasar modal, yaitu: pertama, penjamin emisi; yang kedua, perantara perdagangan efek; yang ketiga, manajer investasi; yang keempat, biro administrasi efek; 5. Wali amanat; 6. Pemeringkat efek; penilaian harga efek; 2.
pasar modal syariah. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan tidak boleh berkaitan dengan kegiatan bisnis yang diharamkan seperti riba, perjudian, spekulasi, produk minuman keras, produsen makanan yang mengandung babi, dan lain-lain. Baik, itulah hasil dari penjelasan dari materi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.